Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang alga hijau atau Chlorophyta. Perkenalkan, nama saya Katrina Dwi Anggraini, angkatan 17, NIM 23, dan rekan saya ada Mailinda Retno Windani, NIM 4, ada Niken Ayu Rahmawati, NIM 5, Afifa Paratami Agustina, NIM 44, Selvi Dwi Agustina, NIM 25, Asmi Daginta, NIM 25, Giovanni Ian, NIM 32. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Alga hijau Ulva lactuca umumnya dikenal sebagai selada laut, mudah dipanen saat air surut. Banyak masyarakat yang tinggal di pesisir mengkonsumsi selada laut dalam salad dan sup. Ada sekitar 6.000 sampai 8.000 spesies dalam kelompok ini. 10% diantaranya berada di laut. Klasifikasi alga hijau. Alga hijau termasuk dalam kelompok Archaeplastida, yaitu kelompok utama Eukaryota yang terdiri dari alga merah, Rhodophyta, ganggang hijau, dan tumbuhan darat, bersama-sama dengan kelompok kecil alga uniseluler air tawar yang disebut dengan Glaucophyta. Ya, saya Giovanni akan menjelaskan ciri-ciri alga hijau. Yang pertama yaitu struktur tubuhnya, ada yang bersel satu, juga ada yang membentuk koloni, benang, lembaran, atau tabung. Yang kedua, bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi. Yang ketiga, bentuk dan ukuran kloroplas beraneka ragam, ada yang seperti mangkuk, busa, jala, atau bintang. Yang keempat, pada sel reproduktif yang motif terdapat pigmen disebut sigma atau bintik mata merah. Yang kelima, di dalam sitoplasma sel yang dapat bergerak terdapat vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai alat osmoregulasi. Yang keenam, inti sel alga hijau memiliki dinding sehingga bentuknya tetap. Yang ketujuh, pada alga hijau yang motif terdapat dua flagela yang sama panjang. Yang kedelapan, bentuk kloroplas bermacam-macam, ada yang seperti mangkuk, mangkung, spiral, bintang, jala, dan ada pula yang seperti busa. Yang kesembilan, memiliki pirenoid sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis berupa amilum dan lemak. Selain kloroplas, organel sel yang dimiliki Chlorophyta antara lain badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Yang ke-11, memiliki bentuk tubuh tetap. Dan yang terakhir, ke-12 memiliki habitat di air tawar, laut, tanah-tanah yang basah, namun ada pula di tempat yang kering, sekitar 90 derajat Celcius. Chlorophyta hidup di air tawar dan 10% hidup di laut sebagai plankton atau bentos di tanah dan menempel pada organisme lain. Selanjutnya yaitu habitat Chlorophyta. Chlorophyta atau green algae atau bisa disebut dengan ganggang hijau merupakan golongan terbesar di antara ganggang dan sebagian besar hidup di air tawar seperti pada Volvox sp dan Chlamydomonas yang terdapat lebih dari 400 spesies. Beberapa di antaranya hidup pula di air laut seperti pada Ulva sp dan juga di air payau. Jenis yang hidup di air tawar bersifat kosmopolit, terutama hidup di tempat yang cahayanya cukup, seperti kolam, danau, dan genangan air. Alga hijau ditemukan pula pada lingkungan semi-akuatik, yaitu pada batu-batuan, tanah lembab, dan kulit batang pohon yang lembab. Cara perkembangbiakan ganggang hijau. Terdapat dua cara perkembangan ganggang hijau, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi secara seksual atau generatif. Yang pertama, pada
reproduksi secara seksual digunakan dengan cara pembentukan zoospora atau spora kembara, di mana spora ini memiliki 4 bulu vakula kontraktif, kebanyakan memiliki 1 bintik mata atau stigma dan dapat bergerak dengan berenang karena mempunyai flagella. Yang kedua adalah dengan pembelahan binar, yaitu di mana alga hijau yang berkembang biak dengan pembelahan binar biasanya dilakukan oleh alga yang bersel satu atau uniselular. Yang ketiga adalah fragmentasi, di mana ganggang hijau yang berkembang biaknya secara fragmentasi dilakukan oleh alga berbentuk benang atau yang berkoloni. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa sistem reproduksi pada Chlorophyta dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual maupun seksual. Pada aseksual, di mana terjadi Chlorophyta akan membentuk sel khusus yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa terjadinya peleburan sel kelamin. Umumnya dilakukan oleh perantara spora. Maka dari itu disebut perkembangbiakan secara sporik. Spora dibentuk oleh sel vegetatif, akan tetapi beberapa tumbuhan terbentuk dalam sel khusus disebut sporangia. Spora setelah periode yang berenang beberapa waktu berhenti pada substrat yang sesuai, dan umumnya terjadi di ujung anterior. Flagella dilepaskan dan terbentuk dinding. Selama proses ini, alga mensekresikan lendir yang berperan untuk mempertahankan diri. Sedangkan secara seksual dilakukan dengan cara anisogami, di mana gamet jantan akan menyerupai zoospora dan selalu bergerak bebas. Sedangkan pada gamet betina itu kadang-kadang itu tidak bergerak, jadi merupakan suatu oogonium, dan terjadi perkawinan karena adanya daya tarik yang bersifat kemotaksis, sehingga akan membentuk zigot yang berupa suatu sel yang memiliki ciri berdinding tebal, berbentuk bulat, dan kadang-kadang berwarna merah karena mengandung hematokrom. Akan tetapi, pada umumnya kebanyakan Chlorophyta itu melakukan pembelahan reduksi terjadi pada perkembangan zigot. Jadi, Chlorophyta itu bersifat haploid. Nah, alat-alat perkembangbiakan secara seksual atau seksual itu ada gamet dan spora, terdapat pada satu individu. Tetapi tiap individu itu tidak menghasilkan kedua macam alat perkembangan biak itu. Biasanya terdapat suatu deretan tumbuhan yang selalu berkembang biak secara vegetatif dan baru kemudian muncul individu yang berkembang biak secara generatif. Jadi, meskipun kedua-duanya bersifat haploid, ada yang bersifat vegetatif dan ada yang bersifat generatif. Dengan pemindahan tempat terjadinya pembelahan reduksi dari zigot ke sporangium pada fase aseksual. Terjadi pergiliran keturunan antara sporoid dan haploid dengan gametofit yang haploid. Dapat dilihat dari gambar di mana gamet betina yang berupa sel telur bertemu dengan sel sperma akan melakukan fertilisasi sehingga membentuk zigot yang bersifat diploid, lalu dia mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan spores dengan sifat haploid, lalu melakukan proses germination sehingga menghasilkan multiseluler lah. Di multiseluler inilah terjadi perbedaan yang dapat menghasilkan sel telur maupun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sektor ekosistem Chlorophyta. Dalam ekosistem laut, Chlorophyta berfungsi sebagai produsen yang menyediakan energi bagi konsumen laut. Hal ini dikarenakan sebagian besar fitoplankton atau bersel satu dan motil merupakan anggota Chlorophyta yang memiliki pigmen klorofil, sehingga efektif untuk Chlorophyta itu melakukan fotosintesis sendiri. Selain itu, banyak peneliti mengatakan bahwa alga hijau atau Chlorophyta berfilamen sangat merugikan, sehingga alga ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada perairan. Jika keberadaan alga berfilamen di perairan melimpah,
maka alga ini dapat mengeluarkan busa dan lendir sehingga dapat menurunkan kualitas perairan. Namun tidak semua alga berfilamen ini merugikan. Menurut Margalef, alga hijau berfilamen mempunyai filamen bercabang yang bervariasi, yang memanfaatkan air dengan baik sebagai tempat hidupnya dan sangat baik mengontrol penyerapan nutrien. Di perairan tergenang, selain dapat menyerap nutrien dalam air, juga dapat mentransfer suhu panas secara horizontal dalam kaitannya dengan gradien suhu. Di samping itu, alga berfilamen yang bercabang dengan struktur cabang yang agak kasar dapat menurunkan turbulensi air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai sektor ekonomi chlorophyta. Yang selanjutnya yaitu sektor ekonomi chlorophyta. Seperti halnya dunia liala yang tumbuh di danau sangat asin yaitu potensi sumber gliserol dan beta-karotin. Sel-selnya menggunakan gliserol di dalam osmoregulasi. Secara komersial, gliserol ini digunakan pada makanan, kosmetik, dan kimia industri. Beta-karotin terbentuk sebagai perlindungan pada tingkat cahaya yang tinggi, yang mana merupakan pelopor pada vitamin A dan digunakan untuk mewarnai makanan. Lalu, chlorella yaitu sebagai sumber protein sel tunggal, volvox sebagai sayuran atau sebagai bahan makan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.